Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. NIM saya 2892150 198. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Semester 3, Universitas Pancasakti, Bekasi. Presentasi saya kali ini adalah presentasi sebagai syarat penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Sumardi Marjono. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan ruang lingkup analisis makroekonomi. Analisis dalam teori makroekonomi lebih global atau menyeluruh sifatnya. Dalam makroekonomi yang diperhatikan adalah tindakan konsumen secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan keseluruhan pengusaha, dan kegiatan perubahan keseluruhan kegiatan ekonomi. Atas dasar corak analisis yang berbeda ini, ahli-ahli ekonomi membedakan teori-teori dasar dalam ilmu ekonomi kepada teori mikro dan makro. Kemudian konsep ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan 4 sektor. Perekonomian 2 sektor disebut juga sebagai perekonomian sederhana karena hanya terdiri atas 2 pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Model arus perputaran faktor produksi barang dan jasa serta uang antar rumah tangga dengan perusahaan. Kemudian ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Kemudian perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain di dunia ini. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya dibedakan kepada 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Kemudian yang dimaksud dari ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Ekonomi tertutup dijalankan oleh negara tanpa adanya hubungan kerjasama dengan negara lain sehingga tidak terjadi ekspor dan impor barang. Sedangkan perekonomian terbuka dijalankan oleh negara dengan adanya hubungan kerjasama dengan negara lain sehingga terjadi kegiatan ekspor dan mengimpor barang. Kemudian pendekatan pendapatan dalam PDB. Pendekatan pendapatan yaitu komponen rumus menggunakannya untuk menghitung PDB. Di bawah pendekatan pendapatan, produk domestik bruto adalah penjumlahan semua pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi terdiri dari tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan. Kemudian pendekatan pengeluaran dalam PDB. Pendekatan pengeluaran PDB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nilaba, kedua konsumsi pemerintah, ketiga pembentukan modal tetap domestik bruto, kemudian yang keempat perubahan inventory, dan yang kelima ekspor neto, merupakan ekspor dikurangi impor. Kemudian ada soal pilihan ganda. Yang pertama, yang manakah dari yang berikut tidak tergolong dalam konsumsi rumah tangga? A. Membayar uang sekolah anak-anak. B. Membeli obat ke apotik. C. Membawa seseorang turis makan di restoran. D. Membeli barang di luar negeri. Jika menurut saya, jawaban saya adalah C. Membawa seorang turis makan di restoran. Karena hal tersebut juga tidak termasuk dalam konsumsi rumah tangga, yang dimana kalau menurut saya konsumsi rumah tangga itu pasti pengeluaran atau biaya itu bisa berulang dalam beberapa kali.
Kan kalau membawa seorang turis itu kan tidak setiap hari gitu kan, tidak terus-terus berulang. Jadi menurut saya jawabannya C, itu membawa seorang turis makan di restoran. Kemudian yang kedua, dari yang di bawah ini manakah yang termasuk dalam pendapatan nasional? Kemudian jawabannya yang pertama ada A. Subsidi kepada konsumen, B. Pajak tak langsung, C. Depresiasi, D. Pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri. Untuk nomor 2, jawaban saya adalah D. Pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri. Kemudian yang ketiga, soal nomor 3, yaitu transaksi yang manakah dari yang berikut nilainya tidak termasuk dalam pendapatan nasional? Yang A. Pengusaha roti membeli tepung dan pabrik tepung. Yang B. Suatu perusahaan perkebunan mengekspor karet ke luar negeri. Yang C. Pemerintah membayar gaji dokter di rumah sakit pemerintah. Yang D. Orang tua Anda menjual rumahnya yang didirikan pada tahun 1990. Untuk jawabannya jawaban nomor 3, saya menjawab C. Pemerintah membayar gaji dokter di rumah sakit pemerintah. Kemudian soal nomor 4, pengeluaran agregat dapat meliputi yang A. Konsumsi yang dilakukan seluruh rumah tangga dalam perekonomian. Yang B. Pengeluaran oleh rumah tangga dan perusahaan-perusahaan. Yang C. Pengeluaran oleh perusahaan-perusahaan, pemerintah, dan ekspor ke luar negeri. Dan yang D. Pengeluaran rumah tangga, investasi, perusahaan, pembelanjaan pemerintah, dan ekspor. Untuk soal nomor 4, jawaban saya adalah B, yaitu pengeluaran oleh rumah tangga dan perusahaan-perusahaan. Kemudian di soal yang nomor 5, komponen dalam perhitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran yaitu A. Tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan keahlian kewirausahaan. B. Pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. C. Pengeluaran sumber daya alam, keahlian, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. D. Pengeluaran pemerintah, impor bersih, tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Untuk soal yang nomor 5, saya menjawab yaitu jawaban saya adalah D. Pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Kemudian soal yang nomor 6, dalam perekonomian fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 plus 0,2Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Berapakah investasi dalam ekonomi itu? A. 100, B. 200, C. 300, D. 400. Untuk soal nomor 6, saya menjawab A, yaitu 100. Kemudian soal nomor 7, apabila pendapatan nasional adalah 0, rumah tangga jawabannya ada A. Tidak akan melakukan konsumsi, B. Bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya, C. Mengecek tabungan untuk membiayai konsumsinya, D. Akan membeli barang-barang impor. Untuk nomor 7, saya menjawab di opsi B, yaitu bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya. Kemudian yang nomor 8, langkah manakah yang paling baik untuk mengatasi masalah pengangguran dalam perekonomian? Yang A. Pemerintah mendorong rumah tangga untuk memperbanyak konsumsinya. B. Pemerintah mengurangi tingkat pajak yang dipungutnya. C. Pemerintah memberikan berbagai keringanan fiskal untuk mendorong investasi. D. Pemerintah menaikkan pengeluarannya untuk konsumsi dan investasi.
Untuk soal nomor 8, jawaban saya yaitu C. Pemerintah memberikan berbagai keringanan fiskal untuk mendorong investasi. Kemudian soal nomor 9, yang dimaksud dari yang berikut tidak termasuk dalam produk nasional bruto Indonesia adalah A. Gaji pekerja Indonesia di Arab Saudi, B. Gaji pekerja Indonesia di suatu perusahaan asing, C. Ekspor minyak Indonesia ke Jepang, D. Keuntungan perusahaan minyak Jepang di Indonesia. Jawaban saya yaitu A. Gaji pekerja Indonesia di Arab Saudi, karena perhitungan pajak ya, pajak penghasilan bagi para tenaga kerja Indonesia atau TKI, menurut saya itu ada perhitungannya sendiri di tiap negara tempat di mana mereka bekerja. Kemudian nomor 10, apakah yang diharapkan dari menjalankan kebijakan fiskal? A. Menaikkan investasi pihak swasta dan konsumsi rumah tangga. B. Mengatasi masalah inflasi dan mengurangi pengeluaran masyarakat. C. Mengatasi masalah pengangguran dan menaikkan pengeluaran masyarakat. D. Menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Untuk soal nomor 10, jawaban saya A. Menaikkan investasi pihak swasta dan konsumsi rumah tangga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.